Dentalia, kita jumpa lagi. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu kasus tentang ini. Di video tadi sudah bisa kita lihat ya. Dalam video itu anak kecil usia 7 tahun giginya tumpang tindih, giginya tidak rata. Jadi kalau gigi yang normal, susunan giginya kan seperti ini ya. Jadi susunan giginya rata. Nah, semuanya ini rata. Nah, pada anak itu, pada gigi atasnya seperti ini ya. Pada gigi atasnya itu yang ada yang maju, ada yang mundur. Jadi gigi yang baru tumbuh, tetapi gigi yang lama belum tanggal, belum dicabut. Jadi ada yang tumbuhnya di depan, ada yang tumbuhnya di dalamnya. Nah, kalau itu dibiarkan tidak segera dicabut, itu akan semakin posisinya tetap di situ. Jadi solusinya pada kasus ini harus segera dilakukan pencabutan. Pencabutannya pada gigi susu, gigi sulungnya. Jadi gigi yang sudah tinggal akarnya dicabut. Dan kemudian gimana dok nanti untuk selanjutnya, apa anak saya ini giginya begini terus? Kalau tidak dilakukan perlakuan, tetap akan seperti itu sampai dia dewasa, sampai tumbuh semua. Nah, gimana dok caranya untuk saat ini anak kan masih usia 7 tahun, belum bisa digunakan alat orto. Jadi yang pertama kali dilakukan yaitu lakukan pencabutan pada gigi susunya, pada gigi sulungnya. Jadi yang tumbuhnya ada di dalam itu gigi akarnya, gigi susunya ada di luar, itu dilakukan pencabutan. Kemudian yang tumbuhnya di luar, gigi susunya, akarnya ada di dalam, itu dilakukan pencabutan. Setelah dilakukan pencabutan, setelah lukanya sembuh, biasanya kalau anak kecil sisa akarnya tinggal sedikit, itu biasanya besoknya udah sembuh. Kadang-kadang belum sampai sehari itu sudah normal lagi, mungkin lukanya hanya terbuka sedikit. Jadi begitu anak sudah nyaman, tidak ada keluhan sakit, sudah tidak ada pendarahan, harus segera dilakukan tindakan. Gimana dok caranya? Nah, untuk pertama kali yang bisa kita lakukan sebelum usia 8 tahun, ini bisa ditekan dari luar. Jadi gigi yang tumbuhnya ada di luar, otomatis ada di luar lengkung ini, ya kan? Nah, ada di luar lengkung kan? Nah, yang ada di luar lengkung itu kita tekan pakai jari. Si anak diajari ditekan dari luar, nggak usah di dalam mulut ya, nggak usah giginya, dari luar bibirnya ini bisa ditekan. Karena apa? Kalau tangannya si anak itu kotor, menekan giginya, nanti kumannya masuk ke rongga mulut. Tapi kalau nekannya di luar, itu masih belum terkontaminasi. Nah, jadi kita tekan dari luar. Terus yang tumbuhnya di dalam gimana dok? Kalau yang tumbuhnya di dalam, itu bisa si anak diajarin untuk mendorong gigi yang tumbuh baru, yang tumbuhnya di dalam lengkung itu, dorong ke luar pakai lidah. Jadi didorong pakai lidah. Nah, kalau misalnya giginya bersih, tangannya bersih, ditarik pakai tangan itu bisa. Cuman kalau anak kecil takutnya tidak bisa mengontrol kebersihan tangannya, jadi disuruh pakai lidah saja. Dorong pakai lidah. Nah, dorong pakai lidah. Apa bisa dok? Nanti lurus. Nah, untuk mengetahui hasilnya itu lurus atau tidak, itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nomor 1, tergantung intensitasnya. Kalau si anak itu rajin, intensitasnya sering, frekuensinya sering, otomatis akan semakin banyak dorongan oleh gigi itu. Kemudian tergantung lamanya juga, jadi durasinya menekan itu mempengaruhi.
Durasinya semakin lama, menekannya akan semakin banyak gaya yang diberikan. Kemudian kekuatannya juga, anggaplah kekuatan si anak tidak terlalu besar ya. Jadi seperti itu untuk tahap awal. Ini untuk tahap awal ya. Setelah itu baru kita agendakan, kita rencanakan penggunaan orto untuk anak kecil, untuk anak di usia di bawah 13 tahun. Nah, jadi kalau anak usianya sudah 13 tahun ke atas, baru kita bisa menggunakan behel yang permanen untuk anak usia 13 tahun ke atas. Nah, jadi untuk anak di bawah 13 tahun itu menggunakan alat orto yang lepasan. Tetapi itu juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan untuk perawatan selanjutnya nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter, karena untuk menentukan rencana terapi itu banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari usia, kemudian pasiennya kooperatif atau tidak, dan yang paling penting adalah dukungan dari orang tua, karena tingkat keberhasilan suatu perawatan itu tidak hanya ditentukan oleh dokternya saja, tetapi dari 3 faktor, baik dari dokternya, dari pasiennya, kemudian dari orang tuanya, seperti itu. Demikian untuk pembahasan kali ini. Tetap jaga dan rawat gigi anak kita, selalu kontrol di masa-masa pertumbuhannya. Jadi pada masa-masa usia 6 tahun sampai 12 tahun itu adalah masa-masa pergantian, masa-masa gigi pergantian. Artinya pada usia tersebut pasien itu usia masa-masa pertumbuhan gigi yang baru, pertumbuhan gigi permanen, kemudian pergantian dari gigi susunya. Jadi gigi sulungnya itu tanggal dan diganti oleh gigi permanen. Nah, dalam kasus ini kita tidak bisa menyalahkan si anak. Kadang-kadang orang tua bilang, dok ini nggak bilang dok, tiba-tiba giginya sudah tumbuh. Itu menunjukkan bahwa orang tua kurang memperhatikan kesehariannya, baik kebersihannya maupun pertumbuhannya. Kalau kita sebagai orang tua sudah memperhatikan setiap hari, insya Allah akan mengetahui tumbuh kembang gigi si anak. Jadi kita pada para orang tua, ayah dan bunda harus aktif memelihara, memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang gigi si anak kita. Demikian, terima kasih. Jangan lupa sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kalau bisa sikat gigi setiap habis makan dan minimal 2 kali sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.